Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dimanapun berada, kembali lagi bersama saya Aslamia di channel YouTube aku Aslamia Official. Nah, kali ini aku berbagi ya teman-teman pengalaman aku waktu pulang kampung kemarin. Jadi ceritanya kayak gini. Gara-gara pulang kampung aku dapat gratis 5 GB dari Telkomsel teman-teman. Jadi ceritanya aku tuh sebenarnya udah lama mau mengaktifkan lagi kartu aku tuh yang sudah aktif kan. Jadi sebulan yang lalu sih aku udah mau aktifkan, udah mau telepon sendiri apa apa namanya customer service-nya, seperti karena aku sering ya kartu aku tuh mati gara-gara pulsa teman-teman. Memang kebetulan yang kartu yang satu itu memang jarang diaktifkan ya, jarang jarang digunakan lah untuk hal tertentu aja gitu. Jadi waktu itu eh, tertunda aja. Jadi karena pulang kampung, jadi ceritanya tuh gini, aku tuh dapat wow keren banget ya masalahnya di situ, masya Allah. Saat aku melakukan video call dengan kakak aku di Aceh, jadi aku video call tuh pertama kali ya, aku tuh jarang tuh video call tuh nggak pernah kalau di perangkat aku yang satu itu. Jadi sekali aku gunain, nggak berapa lama eh, dia itu mati total, handphone aku tuh mati total, bayangkan aja mati total. Sebelumnya aku ini kan pakai handphone saudaraku yang lain, terus itu karena dia ambil, setelah diambil deh lah aku udah perlu, dia bilangnya gitu, ya udah aku pakai lah, aku teleponnya dialihkan ke handphone aku gitu kan, teleponnya gitu. Jadi dia bilang dia jarang gitu, nah aku saat dia bilang dia sering nelfon aku, cuman aku jarang angkat, enggak pernah angkat, dia bilang kayak gitu. Padahal memang yang dia telepon itu adalah nomor aku yang lama sebenarnya, cuman karena aku tuh jarang aktif ya yang di situ gitu. Memang kebetulan aja tuh aku nggak tahu dia saat dia nelpon kayak gitu kan, terus tuh ini siapa kayak gitu kan, padahal aku udah simpan gitu nomornya. Jadi saudara aku tuh bilang ya udah ini simpan nomornya, padahal udah ada di handphone aku gitu kan. Ya udahlah, singkat cerita, beralihlah telepon itu ke panggilan telepon itu ke handphone aku. Jadi saat melakukan telepon, namanya juga di kampung kan teman-teman, jadi tuh sinyal itu gak susah, bentar telepon mati, 1 menit telepon mati, 5 menit telepon mati, mati dia yang bisa, aku bisa dengar suara dia dengan jelas, namun kebalikannya eh, apa di dia itu nggak bisa dengar suara aku gitu, suaranya macam robot bilang. Jadi bola-bola mati tuh. Jadi ya udahlah kita ini video call aja, dia bilang gitu. Ya udah video call dong, singkat kata ke video call. Enggak lama ya teman-teman, palingan juga sekitar 10 menit itu. 10 menit itu jadi mati, handphone aku mati total gitu. Kupikir cuman biasa hang gitu kan, ternyata mati teman. Handphonenya tuh agak-agak panas juga tuh. Aduh, ya Allah, masya Allah ya, alhamdulillah, wow keren kali nih. Wah, jadi kayak mana nih, tunggu aku di situ. Memang salah aku ya teman-teman, aku nggak nyalain siapa-siapa, aku salah aku. Itu kondisi saat itu yang cuaca agak panas juga. Udah itu memang nggak pengaruh ya sebenarnya, panas-panas gitu rasa aku nggak panas, rasa aku nggak ngaruh lah kayak gitu sama mati main cuaca panas sama nelpon video call. Karena aku pernah juga video call pakai handphone aku yang lain, itu nggak masalah teman-teman. Nah ini baru pertama kali teman-teman, masih ada garansinya juga tuh perangkat yang satu itu. Jadi nggak cerita itu, aku tuh memang aku ngerasa salah ya, itu anak aku itu eh, main-main rasa, aku ngerasa tuh gimana, aku harus ngawasin anak aku udah kelelahan gitu, nelpon sebelumnya juga bukan video call itu, nelpon udah hampir 1 jam gitu, aku lelah, aku ngerasa salah teman-teman. Aduh, aku takut tuh sama saudaraku itu kan, sama bapak itu.
nanti dikira dia malas ngomong lah atau gimana lah kayak gitu kan. Jadi aku tuh ngerasa nggak enak lah sama dia gitu kan. Jadi aku layanin aja tuh telepon begini apa lah, ngomong cerita gitu kan. Kamu gak pernah angkat, itulah telepon aku lah, apa itu apa lah ceritanya gitu ya kan. Namanya juga ini kan kakak ya kan, kakak kita gitu. Jadi sementara di sisi lain anakku tuh kok baik kan, ya Allah aku udah ngerasa salah aku di situ, benar-benar aku salah teman-teman. Anakku tuh lagi butuh apa ya bersama aku gitu kan. Ada anakku tuh usianya baru 3 tahun, usianya juga tuh sangat butuhin teman, ditemenin sama aku kan. Karena tuh kondisi rumah tuh kan kelilingnya tuh sama-sama hutan segala macam gitu kan. Apalagi di paret, aku berdirinya tuh di pinggir paret tuh bahaya tuh. Sekarang tuh paret tuh nggak kayak dulu. Paret di rumahku itu paret itu udah kayak aduh, jatuh gitulah. Kalau bisa jatuh tuh ngeri lah, di situ ngeri. Jadi anakku tuh syukurnya sih hidupin TV, langsung nonton TV ya di sana sama saudara aku yang lain, di TV, jadi aman lah ya, insya Allah aman di situ. Cuman aku agak was-was aja gitu, was-was aku di situ salah teman-teman. Aku nggak nyalain siapa lah, udah aku nyalain diri aku sendiri teman-teman. Jadi aku tuh rasanya handphone bisa hidup lagi lah dengan cepat aja. Aku bisa balik lagi nelpon gitu kan, ngasih tahu gitu. Ternyata nggak bisa teman-teman. Aku tunggu 5 menit, 10 menit, 15 menit, wah ini handphone kok masih panas juga kayak gitu. Kok ngerti, ini nggak pernah aku alamin sebelumnya kayak gitu kan. Jadi inisiatif tuh aku cabut lah itu kartunya, itu aku keluarkan dengan maksud aku supaya itu handphonenya itu dingin. Jadi aku taruh lah di atas lemari. Setelah aku taruh di atas lemari gitu kan, taruh di atas lemari, jadi sekitar jam 5 sore gitu kan, aku cek lagi, aku tengok situ, aku pegang perangkat itu masih juga hangat gitu, masih hangat. Aduh, kok enggak ini ya, kok enggak dingin juga. Aduh, itu kan kartu kan posisinya aku taruh di atas handphone kan. Jadi enggak sengaja aku tuh kan jam 5-an itu aku mau cek lagi lah kayak gitu kan, mau cek lagi tuh, aku pegang gitu, terjatuh tuh kartunya ke bawah, jatuh ke lantai. Aku cariin itu nggak dapat ya, nggak ketemu teman-teman, kartu nggak ketemu. Udah itu malamnya aku jam 3:30 kurang itu aku bangun ngecek itu kartu, aku cariin sampai pakai senter jam 4 lewat gitu. Jam 4 lewat aku cari nggak ketemu juga, bener-bener lah. Tapi itunya kerangkanya itu ketemu, kerangka yang untuk naruh kartu SIM-nya itu ketemu. Jadi ya udahlah, alhamdulillah lah, udah ini kondisinya kayak gini, aku pikir kayak gitu kan. Insya Allah dari rezeki Allah yang mau datang banyak ke aku nih, aku pikir kayak gitu ya, positif aja gitu. Meskipun di hati agak gimana juga gitu, ya Allah adalah salah aku gitu kan, salah gitu kan, aku dari kelas saja gitu kan. Udah karena ketemu juga, aku hari itu juga aku pulang udah itu sampai rumah, udah itu minum 1 malam dari rumah ke Medan ya. Aku balik ke Medan, setelah balik ke Medan baru besoknya itu aku langsung ke berapa hari ya, langsung ke berapa hari itu ngapakan kartu itu gitu kan. Jadi sebenarnya bukan niat pertamanya itu ya, bukan dari kartu ini sebenarnya yang dapat gratis itu, bukan. Jadi udahlah, aku dapat kartu itu tadi dengan nomor yang sama, alhamdulillah ya. Udah yang nomor ya, yang aku itu udah diblokir ya, yang hilang itu udah diblokir, alhamdulillah udah dapat ya. Jadi karena aku nunggu tuh agak lama di Grafara itu, sebenarnya selesai udah sih ya, cuman aku nunggu dijemput sama suami aku tuh agak lama ya. Jadi aku di situ nanya lah langsung sama customer, tanya sama yang jaga di situ ya, sama orang Grafaranya. Tanya, Pak ini kayak mana Pak, saya pernah hilang
apa, kalau yang tadi udah selesai teman-teman, karena udah selesai. Ini yang kartu yang satu lagi nih. Jadi aku kalau ngaktifkan password kayak mana lagi, aku tanya kayak gitu kan. Soalnya kayak gini aja deh, tekan aja ini dia bilang kayak gitu kan, dari 88 ini. Aku sebelumnya memang udah tunjukin juga kayak gini ya bang, karena aku memang udah pernah gitu kan. Cuman aku mau cepat aja, mana tahu aku pikir di situ lebih cepat daripada kita sendiri kerjain di rumah gitu kan. Oh ya udah tekan ini, kebetulan aku semua udah bawa ya, lengkap ya teman-teman, dari mulai KTP aku selalu bawa, terus itu sama kakak kita gitu tuh diperlukan juga saat kita mau mengaktifkan kembali kartu kita. Jadi aku setelah aku cek sambil nunggu suami aku, jadi aku cek lagi, aku buat sendiri gitu kan, aku daftarin lagi. Oke, nanti 3 jam, tunggu 3 jam lagi gitu kan, dari SMS tuh dapat gitu kan, 3 jam lagi akan ada infonya gitu. Jadi udah aku pulang ke rumah, udah nginep malam, aku bangun sekitar jam berapa ya, setengah 5 atau setengah 4 kayak gitu. Jadi aku buka langsung dong SMS-nya dari kartu itu. Jadi aku buka, setelah aku buka dapat tuh SMS-nya. Karena apa, kita pelanggan setia dari Telkomsel, ini aku nggak di endorse ya teman-teman, benar-benar aku dapat 5 giga teman-teman, 5 giga gratis dari Telkomsel. Rezeki kan, alhamdulillah, aku bersyukur kali ya. Aduh, meskipun segitu ya teman, bagi aku 5 giga itu ada rezeki yang alhamdulillah besar, cukup besar buat aku bersyukur. Aku berharap kepada Allah gitu kan, aku bersyukur dari rezeki itu, insya Allah mudah-mudahan aku akan dapat rezeki yang lebih besar lagi gitu. Alhamdulillah, makasih banget ya Telkomsel, aku bilang pelanggan setia dari Telkomsel gitu kan, karena sudah ngaktifkan lagi kartu tadi, jadi dapatlah 5 giga itu. Nah, aku tuh seneng banget teman-teman, kalian juga mungkin, mudah-mudahan dengan apapun yang terjadi dalam hidup kita gitu kan, musibah atau apa segala macam, mudah-mudahan kita itu diberi kekuatan, ketabahan di jalan keluar. Intinya Allah itu sayang sama kita, jangan kita nyalahkan siapapun dalam hidup ini. Udah pikiran kita udah terbuka aja gitu, ya Allah gitu kan, ini salah aku ya Allah gitu kan, aku siap belajar ya Allah, aku siap belajar gitu ya Allah, berikanlah aku rezeki berkelimpahan ya Allah, yang halal berkah, angkat derajatku ya Allah gitu kan, angkat derajat orang-orang yang sekeliling kita gitu ya Allah, bersyukur kita pokoknya, apa yang terjadi dalam hidup kita, syukurin aja. Bayangkan nih teman-teman, perangkat aku yang satu lagi ini masih dalam kondisi lagi diperbaikin ya. Aku kemarin ke Carrefour ya, ke Carrefour lantai 4 itu, di situ ada langsung dari Samsung di sana diperbaikin. Alhamdulillah aku masih dapat klaim garansinya teman-teman, dapat, karena memang itu setelah dicek sama abang-abang itu petugasnya, karena katanya memang kesalahan dari apa sih namanya, motornya, bukan motor sih, apa sih namanya, mesin itu memang salah. Jadi aku berhasil dapat klaim garansi. Nah, nanti aku sambung lagi ya teman-teman ceritanya. Cukup sekian dulu ya, nanti aku kasih tahu kayak mana caranya itu, kayak mana kita supaya tetap dapatkan klaim garansi itu dari Samsung ya, jangan sampai hilang. Nanti aku lanjutkan video aku lagi ya di video berikutnya. Insya Allah ya teman-teman, mohon maaf ada kata-kata yang salah. Semoga kita semua dapat rezeki yang berkah, yang halal sama hidup kita. Semoga hidup kita itu mulia dunia dan akhirat. Semoga kita sehat-sehat semua ya teman-teman. Semoga kita bahagia, happy dari sekarang pokoknya, insya Allah, masya Allah. Terima kasih teman-teman perhatiannya. Jangan lupa like channel ini dan subscribe ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.